Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Friska Rantetandung dari kelas game. Di sini saya akan membuat video tentang materi-materi yang sudah dipelajari di kimia fisika. Yang pertama yaitu materi dan energi. Materi adalah apa saja yang mempunyai massa dan menempati suatu ruang, baik yang berbentuk padat, cair, atau gas. Perubahan materi ada dua, yaitu perubahan secara fisika dan perubahan secara kimia. Perubahan secara fisika yaitu perubahan yang tidak disertai dengan terjadinya materi jenis baru. Sedangkan perubahan materi secara kimia adalah perubahan materi yang disertai atau menghasilkan satu atau beberapa jenis baru. Yang kedua yaitu energi. Energi atau tenaga adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Dalam ilmu pengetahuan alam, yang dimaksud kerja adalah usaha gerak melawan hambatan. Misalnya, seseorang mengangkat sebuah benda ke atas, berarti ia melakukan gerakan melawan gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Jenis-jenis energi ada 5, yaitu energi sinar matahari, energi kimia, energi magnet, energi listrik, dan energi nuklir. Materi yang kedua yaitu sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur atau disebut dengan tabel periodik unsur adalah pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat mengalami perkembangan dari yang sederhana hingga modern. Sistem periodik unsur adalah unsur yang mempunyai kemiripan sifat kimia dan sifat fisik diletakkan dalam satu golongan dan periode. Periode dan golongan unsur dalam sistem periodik modern. Pertama, periode. Unsur-unsur yang jumlah kulitnya sama dalam setiap periodik ditempatkan pada periode yang atau baris yang sama, atau nomor periode sama dengan jumlah kulit. Yang kedua yaitu golongan. Golongan yaitu unsur-unsur dengan jumlah elektron pada kulit terluarnya sama ditempatkan pada golongan atau kolom yang sama, atau nomor golongan sama dengan jumlah elektron pada kulit terluar. Yang ketiga yaitu sifat-sifat periodik unsur. Yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom hingga kulit terluarnya. Yang kedua, potensial ionisasi. Potensial ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan oleh suatu atom netral atau ion melepas satu elektron yang terikat paling luar dalam fase gas terisolasi. Yang selanjutnya itu keelektronegatifan. Keelektronegatifan merupakan ukuran kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam ikatannya ketika atom-atom tersebut
membentuk ikatan. Materi ketiga yaitu ikatan ion. Ikatan ion terbentuk antara atom yang melepas elektron atau logam dengan atom yang menangkap elektron atau bukan logam. Atom logam setelah melepaskan elektron berubah menjadi positif. Sedangkan atom bukan logam setelah menerima elektron berubah menjadi negatif. Pembentukan ikatan ion. Ikatan ion terjadi karena atom-atom yang mempunyai energi ionisasi rendah atau mudah melepas elektron akan melepaskan elektron dan membentuk ion positif. Elektron yang terlepas akan ditangkap oleh atom untuk membentuk ion negatif. Ion positif dan ion negatif yang terbentuk selanjutnya akan saling tarik-menarik dengan gaya elektrotalisis. Selanjutnya yaitu atom logam dan non-logam. Contoh-contoh atom logam yaitu karbon, nitrogen, hidrogen, fosfor, dan oksigen. Sedangkan atom logam yaitu besi, aluminium, emas, magnesium, perak, dan natrium. Materi yang keempat yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan salah satu ikatan yang terbentuk karena pemakaian dari pasangan elektron bersama. Pasangan elektron ini dapat berasal dari masing-masing yang saling berkaitan dan ikatannya disebut ikatan kovalen. Karakteristik senyawa kovalen. Yang pertama itu pada suhu kamar umumnya berupa gas. Yang kedua, bentuk padatan senyawa kovalen lunak namun tidak rapuh. Jenis-jenis ikatan kovalen. Jenis-jenis ikatan kovalen berdasarkan jumlah PeI-nya yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3. Jenis ikatan kovalen berdasarkan sumber pasangan elektron ikatan. Yang pertama, ikatan kovalen dan ikatan kovalen koordinasi. Yang ketiga, jenis-jenis ikatan kovalen berdasarkan sifat kepolaran ikatan. Yang pertama, ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Materi yang kelima yaitu ikatan logam dan hidrogen. Ikatan logam dan hidrogen adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron valen antara atom logam. Yang keenam yaitu ikatan van der Waals adalah dari gaya van der Waals adalah jumlah gaya yang tarik-menarik atau tolak-menolak antara molekul atau antara bagian dalam molekul yang sama, selain yang disebabkan oleh ikatan kovalen maupun interaksi elektrostatik ion dengan
molekul yang netral atau memiliki muatan. Ada beberapa istilah yang biasa digunakan dalam gaya van der Waals, yakni gaya antara duo dipol permanen, gaya antara satu dipol permanen dan dipol induksi. Yang ketiga, gaya antara dua dipol induksi sementara. Jenis-jenis gaya van der Waals yaitu gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara molekul polar. Yang kedua, gaya dispersi London, yaitu gaya dispersi juga dianggap sebagai jenis van der Waals dan yang paling lemah dari semua gaya antar molekul. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.